Halo semua. Halo guys. Halo. Udah lama kita nggak muncul ini Sama guys. ganteng ya bapak-bapak iki. Iya iyalah. Iya iyalah. Ngawur. Tapi selama karantina rasanya mukanya Evan terbagi setengah ya ini. Kau bisa? Kenapa gitu? Kurang jauh Pak mukanya Pak. Kurang jauh Pak. Kurang jauh. Kurang jauh ya akhirnya. Framingnya main framing. Ganteng. Gimana kabarnya, Rek? Sehat. Di rumah Gimana nih? ini Kalian belum mulai. selama liburan ini ada yang nggak ada yang melakukan kegiatan-kegiatan baru nggak guys? Waduh. Sama aja. Cuma makan tidur kuliah bro, capek online. Rebahan 24 jam. Ini kelihatannya nih kalau aku lihat Instagramnya lagi aktif di saham nih. Gimana nih Sel? Wah betul ya, karena kan akhir-akhir ini banyak saham blue chip yang diskon ya. Jadi itu waktunya kita nyerok di bawah. Jadi kebetulan momentumnya pas dan kebetulan juga ya ada peluru dan juga di finance itu di tempatnya kita ini ya teman-teman, finance itu kita juga diajarkan tentang melihat saham dan juga tentang analisa ekuitas seperti itu. Jadi anggapannya praktek lah uang sekolah gitu. Oh ya Sal, aku mau tanya, di masa corona sekarang ini saham apa ya sing bagi kayak kita, bagi para muda-muda pemula-pemula kan, daripada mungkin uang tabungannya nggak dibuat apa-apa, mungkin kalau dibuat main di saham di blue chip kan mungkin lebih baik. Nah itu ada referensi nggak saham sing bagus itu kayak apa? Sebenarnya saham yang bagus itu banyak ya, karena juga kita kan tahu kan blue chip itu atau perusahaannya dalam indeks LQ45 atau perusahaan yang 45 perusahaan terbaik yang ada di bursa saham. Itu sebenarnya 45 saham itu juga bagus, tapi juga tidak memungkiri bahwa perusahaan-perusahaan dengan lini 2 atau yang ada di anggapannya di bawahnya LQ45 ya, tapi sebenarnya bukan di bawahnya. Tapi karena banyak perusahaan ini tuh baru masuk 10 sampai 5 tahun terakhir, sebenarnya juga banyak yang berpotensi. Tetapi kalau saranku aku sebenarnya juga kan pernah ya diskusi sama kalian tentang 5 5 perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan jangka panjang. Jadi kalau ciri-cirinya ini pas gitu, kira-kira oke lah masuk ke sana gitu. Oh, nah caranya tahu buat kayak sahamnya itu bagus atau enggak berarti gimana, Bro? Kita kan masih Bentar. Kan di kala corona gini kan, uang kita udah menipis kan ya. Kan nggak dapat uang jajan gitu loh. Ya nggak. Terus gitu. Ya, kan aku jujur orangnya kan nggak pernah main saham kan ya. Kayak males lah ngapain kayak. Betul. Takutnya rugi lah, gak profit lah, apalah. Nah, tapi kayak semenjak corona ini kayak, wah, bolehlah coba investasi ke saham. Mungkin kalau Tuhan berkehendak kan bisa profit gitu kan. Tapi terus aku baca di internet itu sekarang yang paling profit itu BCA, bener atau enggak itu? Sebenarnya kalau sekarang yang paling profit BCA atau tidak, kalau dilihat dari rupiahnya, sebenarnya betul, karena kemarin BCA dari 33.000 di awal tahun kemarin dia langsung merosot ke sekitar kalau nggak salah itu 22.000 terendahnya. Tapi itu juga tidak memungkiri ya bahwa saham-saham yang lain itu juga cuannya oke. Kayak kemarin di BBRI itu dia jatuh dari 3.600-an ke 2.100. Kalau dia memang dari angka nominalnya memang BCA jatuhnya gila ya. Seperti sekitar 10.000-an, 9.000 lebih tepatnya. Ya. Ke 9.000-an. Tapi kalau dilihat dari persenannya sebenarnya semuanya sama karena di manajemen resiko juga kita belajar kalau misalkan ada beberapa sektor dan ada beberapa subsektor yang harus dibagi di dalam kalau kita mau investasi supaya nggak seberapa rugi. Nah, dari sana kita bisa membandingkan tentang kira-kira ini rata-rata industrinya turun berapa persen ya? Oh, ini rata-rata industrinya turun berapa persen ya? Nah, dari sana kalau dibilang BCA yang paling cuan, saya setuju dan saya kurang setuju. Jadi saya di tengah-tengah gitu, teman-teman. Nah, gini, bentar ya, aku potong ya. Kelihatannya aku udah mulai ngerti nih arah pembicaraan kita.
Tapi aku mau mengawali dulu gini. Aku kan juga bukan pemain saham ya. Dan aku lihat masyarakat-masyarakat ini stigmanya ini gini tentang saham. Ngapain sih main saham? Kalau kamu ada uang lebih, nah baru boleh main saham. Nah, tapi menurutku itu juga ada salahnya. Banyak masyarakat yang berpikiran demikian karena mereka nggak tahu soal ilmunya bermain saham gimana. Nah, gimana? Menurut kamu setuju nggak sama pendapatku? Aku setuju ya, setuju ya. Yang lain gimana? Setuju. Setuju, Bro. Setuju. Terlalu apa ya? Kayak memandang saham itu kayak terlalu beresiko. Nah, ya. Terlalu paranoid karena nggak ada ilmunya. Nah, kali ini kita mau kulik-kulik nih ilmunya gimana. Untung ada Excel yang cukup mendalami tentang saham, betul nggak? Benar. Di sini itu Excel itu ya lebih berpengalaman daripada kita gitu kan ya. Benar, kita sama-sama mau belajar dong. Tapi sebelumnya gini, sebelum kita mau bahas lagi, aku mau tanya sih sama kamu, kok bisa sih kamu main saham itu kok bisa gitu loh? Anak muda jarang, maksudnya ya memang sekarang lumayan banyak, cuman kan banyak juga yang berpikiran buruk tentang saham. Nah, kamu kok bisa sih dalam tanda kutip terjun atau kecemplung bahkan di dunia saham ini? Karena satu ya, nggak ada investasi yang bisa memberikan cuan 13,5% dalam satu hari, nggak ada, kecuali di pasar saham. Karena seperti yang kita tahu ya, ada satu stigma yang bilang bahwa high risk, high return. Tapi itu juga sebenarnya nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah. Kalau kita nggak tahu kita mau main di pasar yang mana, atau kita nggak tahu kita mau main di daerah mana, ya pasti kita akan rugi, atau kita pasti nggak akan bisa selamat di sana. Tapi sebenarnya itu bisa dipatahkan jika kita belajar dan kita tahu ada teori-teorinya. Nah, kebetulan di pasar saham ya teman-teman itu dibagi menjadi dua kubu ya, kubu trader dan kubu investor. Tapi sebenarnya sama. Kita kayak anggapannya kakak beradik lah, bawang merah bawang putih, sama-sama bawang tapi beda. Ya. Kalau trader itu lebih main ke harian teman-teman, dan saya sempat main harian dan saya juga sempat untuk main jangka panjang. Dan memang tujuan saya akhirnya adalah ke investor ini, bukan ke trader. Trader itu hanya kayak tambahan lah, seperti itu. Gitu ya. Ya udah, kan kita udah tahu. Nah, kalau aku baca-baca ya, ada beberapa teori. Salah satunya kalau kita memilih perusahaan, tadi kan Albert kan tanya, apa sih sekarang yang lagi? Nah, kalau aku lihat-lihat ini kita harus memilih perusahaan yang bagus dan solid dari secara finansial atau kinerja keuangannya. Gimana menurutmu? Betul. Aku juga setuju dengan kata-katanya Evan ya. Salah satu teori yang aku pegang atau top 5 lah anggapannya, kalau aku mulai dari analisa fundamental, itu adalah harus memang punya fondasi yang solid. Namanya aja fundamental. Berarti harus punya dasar yang benar-benar kuat. Sampai kalau kita anggapannya bilang ya, kalau 10.000 tahun lagi, 10.000, saham ini tuh masih di dalam standarnya dia, masih tinggi banget harganya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saham ini tuh bisa terlihat sehari-hari. Contoh, kayak misalkan kita pakai provider Telkomsel, ya kalau kita lihat Telkomsel kira-kira bagus atau enggak, nah itu bisa kita lihat di sana. Atau misalkan teman-teman pakai atau makan telur, misalkan makan chicken nugget, berarti dia bisa lebih ke sektor consumer goods, atau bisa ke CPIN, ke Indofood dan lain-lain. Jadi memang aku sangat setuju dengan katanya Evan bahwa perusahaan yang memiliki fondasinya bagus, perusahaan yang memiliki fondasi yang solid, perusahaan yang anggapannya barang-barangnya mereka itu ada di sekitarnya kita, itu sangat oke untuk jangka panjang. Terus untuk kalau gimana ya? Kalau buat Betty, ya, kamu ini ada ketertarikan nggak sih buat main saham aslinya? Kalau aku sih jujur sih di masa-masa corona apalagi di rumah gini ya, mending lebih banyak belajar, nyoba yang baru. Apalagi kayak di situasi sekarang, kayak menurutku pribadi kayak lihat prospek saham itu kayak oke. Cuma kayak masih ragu-ragu mau main atau enggak. Ilmunya ini masih sedikit. Kalau Babang Excel bisa berbagi, ilmunya kita semua bisa bahagia gitu, bisa ikut kayak Babang Excel. Kalau Evan sendiri, Evan ada ketertarikan nggak, Van, main saham kayak gini, Van? Ya itu tadi, aku masih ya aku mau mempelajari ilmunya dulu supaya aku terjun bukan kecemplung. Kalau aku kecemplung, nah itu berat, takutnya nggak bisa berenang. Tapi kalau aku udah
terjun, berarti aku udah yakin kalau aku bisa itu. Kalau aku sih seperti itu kurang lebih. Gitu. Banyak. Kamu ya apa nih menurutmu? Kalau aku sih, aku kan gini, kalau liburan gini kan aku sering dengar teman-teman kayak, udahlah uang jajanmu kalau dapat ya alhamdulillah ditabung lah. Tabung kemana? Aku kan tanya gitu kayak di bank atau apa. Gak usah, tabung aja ke saham. Terus aku bilang, aku gak paham main saham itu ya apa. Aku gak paham, kayak takutin nanti aku rugi gitu loh. Kayak eman toh uang wis mbok kumpulno nanti rugi tiba-tiba kayak gitu. Betul. Kan eman gitu loh lah aku, makanya tapi ada sedikit penasaran aku rasanya saham itu ya apa, tapi aku ya harus perlu belajar kan ya kayak gitu ya kan. Ada temennya kita Excel sing wis main ya lumayan lama lah daripada kita ya, kita bisa belajar bareng lah dari Excel ini. Benar. Jadi gimana Excel? Apanya ya yang gimana? Aku ini agak tertarik sama beberapa bank gitu loh. Agak tertarik. Baik. Jadi yang pertama BCA kan tadi aku yang bilang BCA yang pertama, itu sudah dibahas kan sama kamu Sel. Terus yang kedua ini aku BNI Sel. BNI ini kayak ada tertarik soalnya harga-harganya itu kan turun kan dari kemarin itu sempat nginjak angka 9.000, 7.000 sampai 9.000. Sekarang turun sampai 3.000-an. Nah, itu kan kayak agak tertarik kan. Gitu loh. Hatiku ini tertarik ini. Sebenarnya jujur ya, kayak betul yang tadi Titi Indarta bilang. Jadi teman saya nih, teman-teman, Indarta itu panggilannya Titi. Jadi Indarta ini kebetulan betul ya. Kalau misalnya kita punya uang jajan, itu harus dialokasikan kemana? Karena kalau uangnya kita diem, itu pasti akan mati dengan yang namanya inflasi. Jadi saya mau sharing dikit, kalau boleh. Sebenarnya saya sama sekali baru ya teman-teman di dunia saham ini. Banyak orang-orang yang jauh lah lebih berpengalaman, tapi terima kasih buat kepercayaannya. Jadi kemarin saya masuk uang sekitar 15 juta, dan kebetulan juga dalam seminggu 15 juta ini naik ya sekitar, kalau sekitar berapa ya Pak kalau dalam persen ya? Naik sekitar 3 juta ya teman-teman. Lumayan. Jadi 15 juta ini dia naik sekitar 30 sampai 40%. Jadi 30 sampai 40% dalam seminggu itu menurut saya nggak ada instrumen investasi lain yang bisa sebesar saham. Dan juga BBNI ini adalah salah satu bank, salah satu sektor. Jadi saya ini sangat senang ya dengan sektor perbankan, tapi harus teman-teman garis bawah lagi bahwa harus ada namanya manajemen resiko, atau harus ada diversifikasi dalam kalau teman-teman masuk di dalam emiten-emiten tertentu. Jadi kali ini saya bahas tentang BPN ya. Jadi kemarin di BPN itu saya sempat juga cuan sekitar lumayan ya 3-4%, jadi lumayan nyerok. Nah, di BPN ini teman-teman kita harus tahu bahwa di dalam yang teori yang saya pelajari, saya itu belajar tentang ada 10 yang harus kita pegang. Yang pertama tadi benar, seperti yang Evan ngomong tentang perusahaan yang solid dan perusahaan yang bagus. Yang kedua adalah acuan harga saham yang pantas, teman-teman. Acuan harga saham yang pantas. Apa sih acuan harga yang pantas itu? Yang pertama pasti adalah harga saham ini dilihat dengan performa dari perusahaan ini apakah baik atau buruk. Ataukah harganya pantas atau tidak. Tapi teman-teman, saham dengan LQ45 dan dengan harga diskon ya, anggapannya di tengah corona ini, itu sebenarnya kita udahlah nggak usah lihat lagi bahwa saham-saham blue chip yang sekarang itu benar-benar under value. Dan kalau benar-benar teman-teman punya kelebihan dana, lebih dana atau uang yang anggapannya uang dingin, silakan ambil teman-teman. Jadi tapi kalau nggak di tengah wabah corona ini, saya juga pernah masuk di perusahaan, di beberapa perusahaan tepatnya, tapi saya tidak melihat dua hal ini. Yang pertama adalah PBV atau price to book value, yang kedua adalah price to earning per share, yang dimana price to book value ini adalah nilai buku perusahaan, dimana price to book ini menjelaskan bahwa seberapa sih kira-kira harga saham ini tuh dinilai oleh kita para pelihat, para pemain saham. Dan yang kedua adalah price to earning ratio, di mana harga terhadap per lembar saham. Nah, price to book value
punyanya BBNI itu senilai 0,56 kali. Di mana kalau price to book value ini di bawah 1 kali, maka bisa dibilang bahwa harga perusahaan ini itu sangat under value. Pas kan? Harganya under value, perusahaannya bagus. Dan yang kedua adalah sorry. Gimana? Sorry tak potong sama. Sebelum kamu lanjutin, mungkin nanti ada aku juga sendiri bingung, mungkin teman-teman nanti juga bingung yang mendengarkan podcast kita ini. Gimana sih kita cara mencarinya PBV dan PER dari suatu perusahaan itu? Itu kan juga penting loh. Kita cari tahu di mana. Itu udah tersedia atau gimana juga? Jadi kalau teman-teman mau belajar, karena yang paling penting itu adalah kita harus tahu ya, harus tahu di mana rumus dasarnya si PBV ini dan PER. PBV itu adalah harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Di mana nilai buku per lembar saham itu bisa teman-teman cari di mana-mana ya, di RTI Bisnis, di Stockbit, investing.com, Yahoo Finance, bahkan di website dari BBNI sendiri itu ada. Kalau price earning ratio, ya namanya aja price to earning ratio, berarti dari harga, halo? Yo. Nah, dari harga, price dibagi dengan, sebentar, saya cross check-kan lagi, karena saya juga kurang hafal ini, teman-teman rumusnya. Tapi Bet sama Van, aku ini sempat baca-baca kemarin, tentang BBNI, kan tertarik aku nih. Sebelum corona ini ya, wabah corona yang menjengkelkan ini, PBV dari BBNI ini sebelumnya selalu rata 1,4, 1,3, yang dimana artinya lebih dari 1 gitu. Jadi saham ini sebenarnya bagus, tapi cuma karena ada wabah ini ya dimaklumi lah ya, turun gitu kan. Memang nggak bisa dipungkiri ya, karena wabah ini banyak saham yang memang lagi anjlok. Nah, kalau kita melihat apa ya, anggapannya quote-quote dari orang-orang yang sudah sukses, inilah saat kita untuk membeli nggak sih sebenarnya? Benar. Oh iya, katanya kan emang kayak saat-saat sekarang itu kan kayak bagusnya kan kita beli saham yang bagus dengan harga terendah, nanti dengan nilai jadi berikutnya atau masa depannya lebih tinggi kita jual. Jadi kan kita bisa dapat capital gain-nya. Betul. Jadi ini saya sudah cari ya. Jadi PER itu rumusnya harga saham dibagi EPS. EPS itu adalah earning per share, di mana earning per share itu adalah pendapatan bersih dikurangi dividen saham prioritas dibagi rata-rata tertimbang dari saham beredar atau dibagi oleh saham yang beredar, jumlah saham yang beredar. Sebenarnya rumus-rumus seperti ini itu kita harus kuasai, tapi kita juga karena banyak sekali kayak Instagram yang fakta trading atau Kapten Saham 707 dan lain-lain, di sana sering dibagikan informasi tentang PER dan EPS dari beberapa emiten-emiten yang besar atau dari LQ 45. Dari LQ 45, dan juga banyak juga yang seperti Mirai Asset atau banyak broker-broker lainnya itu juga menawarkan informasi tambahan seperti ini, teman-teman. Jadi kemudahan teknologi sekarang itu harus benar-benar kita manfaatkan seperti itu. Agak menarik ya. Berarti intinya dari penjelasanmu yang barusan ini, Sal, aku bisa mengambil kesimpulan kalau sebenarnya bermain saham ini nggak ada alasan untuk orang nggak bisa ya. Kalau tadi mencari data tentang PBV dan PER aja sangat cepat loh kamu tadi mencarinya. Kita tinggal ngobrol nggak sampai 5 menit kamu sudah menemukan. Berarti kan intinya gampang, apalagi dibantu dengan zaman digital ini, gimana Instagram sudah mulai membahas tentang saham tadi. 100 kali. Apa ya, tapi BBN ini loh, kayak aku takutnya itu ya apa ya, aku nanti beli misalnya dihargai 3.000, terus habis itu nanti naiknya nggak terlalu tinggi, takutnya gitu. Kayak apa Van? Nah ini kamu itu kan, kamu khawatir kan? Iya, khawatir aku itu. Ya, kan ini kan uangku kan, soalnya ini kan uang, maksudnya uang dapat susah-susah, takutnya nggak naik besar kan gitu, takutnya gitu. Nah, di sini aku mau membantu sedikit, aku karena sudah juga membaca-baca, nanti mungkin Excel atau Albert bisa menambahkan. Dalam analisa fundamental saham, tadi kan sudah dijelaskan 2. Untuk ketidakpastian Muti, untuk ketakutan makan masa depan, kita sudah ada teori yang namanya margin of safety atau MOS. Nah, intinya saat membuat prediksi,
kita itu juga nggak asal prediksi gitu. Kita juga harus membuat buffer untuk mengantisipasi ketidakpastian itu sendiri di masa depan. Betul Jadi sekali. kita nggak semata-mata prediksi bodong itu, kita harus ada apa ya? Harus ada backup plan lah istilahnya. Gimana menurut Su Excel dan Su Albert? tentang MOS ini kita bicara tentang MOS dulu. Jadi betul ya, MOS ini itu sebenarnya margin of safety, namanya aja margin of safety, di mana rentan dari keamanan sebuah saham itu sendiri. Dan pasti kalau margin of safety-nya rendah ya berarti tidak aman kan si saham ini. Tapi kalau kita tahu margin of safety dari BBNI sendiri itu 70% loh teman-teman. 70%. Di mana itu sangat bagus. Dan rata-rata bank-bank juga memiliki margin of safety yang sedemikian rupa. Jadi untuk teman-teman cari margin of safety sendiri itu sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja di Google margin of safety dari emiten A, emiten B, emiten C. Dari sana kita koreksi lagi, karena salah satu dampak yang kita rasakan dari internet ini adalah banyaknya informasi yang beredar, sehingga takutnya saya pribadi ada kesenjangan informasi antara website A, website B, website C. Maka dari itu saya nggak pernah untuk hanya stay close di perusahaan, di website ini atau di website itu. Jadi saya memang punya top website yang saya sering lihat, tapi dari sana saya selalu cross check lagi ke website-website lainnya. Yang bahkan kalau bisa saya tanya sama orang-orang yang lebih mengerti daripada saya, kira-kira margin of safety dari perusahaan ini gimana? Atau perusahaan ini menurut Anda seperti apa? Dari sana teman-teman. Oh ya, Sal, berarti kan buat teman-teman kalau ada bertanya gitu ya. Oh ya, berarti kan Sal, kalau ada margin of safety yang tinggi, berarti kan boleh dikatakan bahwa perusahaan tersebut itu aman. Resiko yang akan kita tanggung berarti kan lebih kecil berarti ya. Betul. Untuk tambahan ya, kemarin aku juga searching. Jadi ini ada hubungannya sama market cap juga, Bet. Market cap. Market cap di BBN ini kemarin aku searching itu sampai 2019 terakhir kemarin 2019 market cap-nya BBN ini sampai mengalami penurunan di akhir tahun Desember 2019 kemarin. Tapi sebelumnya itu dia itu selalu konstan di atas 100 gitu loh. Yang artinya di mana kalau misalnya di atas selalu konstan 100 bukan berarti saham ini tuh bukan saham gorengan. Tahu kan saham gorengan istilahnya? Saham gorengan itu saham yang kayak 50% bisa naik, 50% turun, kadang-kadang naik, kadang turun, nggak pasti gitu loh. Nah, tapi ini dengan market cap yang tinggi, BBN ini bisa dijamin lah. Ini pasti kayak resiko untuk kita rugi itu kecil gitu loh. Tapi kalau ya itu kalau saya kalau saya yang dapatkan itu seperti itu. Kalau nggak tahu lagi kalau salah, maksudnya kalau salah ya dibenerin gitu. Loh, Evan bisa keluar. Sorry. Halo. Gimana, Bro? Halo. Dilanjut. Gimana? Betul ya, jadi market capitalization itu juga harus kita lihat bagaimana angka-angkanya dan bagaimana hubungannya dengan sebuah saham. Dan lagi teman-teman, dari beberapa hal yang sudah kita bahas di atas, ada satu hal penting yang harus kita lihat, yaitu kita harus menguasai laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Atau ya tidak perlu menguasai teman-teman, ada beberapa faktor yang semestinya gampang ya untuk kita ambil, karena beberapa faktor ini tuh tidak seberapa susah untuk kita pelajari. Contoh yang pertama adalah, kalau misalkan si emiten ini atau BBNI ini memiliki ROE yang tinggi. ROE-nya seperti apa? ROE dari BBNI ini di trailing 12 months atau di 12 bulan terakhir, BBNI ini memiliki ROE sekitar 14,09%. Di mana rata-rata industrinya 17,53%. Apakah bagus? Dibilang bagus karena tidak ya, karena di bawah rata-rata dari si industri ini sendiri. Tapi, apakah bagus jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain? Contoh perusahaan apa? Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sama, yang ada di LQ45, contohnya seperti BBCA, atau BBRI, atau Bank Mandiri, BBN ini atau Bank Negara Indonesia ini di urutan keempat ya, dalam urutan ROE, di mana Bank BCA itu memiliki ROE sekitar 24% di 12 bulan terakhir. Tapi itu memang tidak menutup kemungkinan bahwa ROE-nya itu bisa meningkat. ROE itu adalah berapa return laba perusahaan yang bisa dihasilkan
dibandingkan atas equity atau modal yang disetorkan pemegang saham. Dan ROE ini saran saya adalah semakin tinggi itu semakin baik. Dan di sini saya mau sharing juga bahwa ROE-nya ternyata menurut situs resmi dari BNI sendiri, bni.co.id, ROE dari Bank BNI ini itu sekitar 5 tahun terakhir ya, 2,64, 2,69, 2,75, 2,78, 2,42. Memang ROE-nya sedikit naik turun, tetapi dia stabil di angka 2,4 sampai 2,7. Di mana itu bagus ya teman-teman, seperti itu. Berarti kalau stabil itu berarti kayak ya oke lah ya. Berarti kalau stabil itu ya. Kalau stabil oke, tapi lebih baik lagi kalau misalkan ROE-nya naik. Naik, iyalah, jelas. Faktor yang buat pengaruhi ROE buat naik berarti apa tadi itu buat BNI-nya? Selain namanya aja return on equity ya, di mana laba perusahaan terhadap equity atau ekuitas dari perusahaan ini sendiri. Berarti kalau dilihat ya memang harus labanya meningkat. Kalau labanya meningkat ya, selain dilihat dari sana, si BBNI ini juga memiliki kenaikan dari net income setiap tahunnya. Apalagi setiap 5 tahun terakhir net income-nya naik terus ya teman-teman. Untuk juga annual equity-nya dia juga naik terus. Jadi kenapa kok misalkan return on equity-nya ini dia tuh stabil di angka 2,64%. Kita harus lihat. Berarti kalau misalkan 2,64%, apa yang terjadi? Ataukah dua-duanya sama-sama naik? Ataukah ada salah satu yang naik atau salah satu yang turun? Kita harus lihat dari sana. Tapi ini memang dicek bahwa annual income-nya BBNI itu naik terus. Di mana bagus. Dan juga dilihat bahwa di sini annual equity-nya juga bagus. Naik terus. Nah, berarti kalau annual equity-nya naik terus, annual income-nya naik terus, berarti ROE-nya kemungkinan juga akan stabil di sana-sana terus. Kayak misalkan sekarang 1 juta annual net income-nya, annual income-nya. Terus juga equity-nya di sini juga 1 juta, berarti ROE-nya 1. Tapi kalau tahun depan naik, misalkan naik 1 juta semuanya, grow-nya 100%, mulai dari annual income-nya dia jadi 2 juta, terus mulai jadi equity-nya dia 2 juta, berarti ROE-nya juga 1. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, ROE-nya 1 terus, tapi ada kenaikan nggak di sana? Nah, itu yang harus kita amati di sana, Ben. Berarti kita harus cermat ya sambil untuk melihat ROE setiap tahunnya ya. Oh, paham. Gimana, Far? Tadi kamu kan ada ngomong selain ROE ada apa itu tadi? Buat kita bisa melihat analisisnya. Sorry? Selain ROE tadi. Oh, selain ROE ada lagi yang namanya tadi earning per share atau asset and sorry ya teman-teman ini sering santai Pak. Siap. Ya, jadi earning per share, aset dan liability, hutang banknya dia, dan juga analisa cash flow-nya. Nah, tapi kalau saya analisa cash flow dan lain-lain, hutang bank dan aset dan liability itu bisa teman-teman download langsung di situsnya BBNI sendiri, karena memang hubungan antar investor dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Jadi di kali ini kita nggak akan membahas sampai sedetail itu. Jadi di kali ini saya akan mencoba sharing kira-kira dari kulitnya aja. Kalau kulitnya bagus, dalamnya kemungkinan juga bagus, tapi belum tentu. Nah, maka dari itu di sini kita akan melihat kulit sampai kalau dikupas sedikit. Nah, itu seperti apa? Seperti itu. Nah, ini aku ada pertanyaan nih, Sal. Baik. Setahu aku ya, coba bisa dikoreksi kalau mungkin salah. Saham yang bagus itu kalau perusahaan itu membayarkan dividennya rutin. Itu. Sorry, kenapa tadi itu? Bel-bel yang dianu? Oh, ada suara telepon, Aduh. Kalau suatu perusahaan, kalau misalnya anggapannya kita di sini case-nya BBNI ya. Dibilang bagus kalau dia membayarkan dividennya rutin, ya kan? Per tahun dibayar. Apakah BBNI ini membayarnya secara rutin atau gimana? Oke, jadi benar ya yang dibilang sama Evan tadi, bahwa memang jika setiap tahunnya si perusahaan ini tuh membagikan dividen, berarti bisa dibilang saham atau kinerja perusahaan ini tuh bagus. Dividen itu apa sih teman-teman? Dividen itu adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jadi laba itu keuntungan bersih ya, atau benar-benar itu sudah di kantong terus tak bagikan ke kalian. Berarti kalau misalnya di kantong ini besar teman-teman, berarti bisa dibilang bahwa memang perusahaan ini memiliki inflow atau cash flow yang bagus. Nah, si BBNI ini sendiri menurut Yahoo Finance dia setiap tahunnya memang membagikan dividen.
mulai dari tahun 2003 sampai di 2019 kemarin. Dan menurut saya juga tahun 2020 ini pastinya akan membagikan dividen, tapi mungkin akan lebih kecil daripada tahun 2019. Seperti itu, Evan. Nah, itu kan pertanyaanku yang pertama. Pertanyaanku yang kedua, melanjutkan dari pembahasan tentang pembagian dividen ini. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak membagikan dividennya secara rutin, ya kan? Mungkin ada kendala-kendala sehingga tidak dibagikan secara rutin. Apakah itu menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut kurang baik atau memang nggak baik atau gimana? Nah, itu aku kurang paham. Gimana, Zamrud? Menurut saya tidak ya, karena gini, dividen itu adalah menurut saya bentuk apresiasi dari company ke pemegang saham. Kadang apresiasi ini tuh bisa berupa banyak hal ya, nggak mulai dari dividen saja sih sebenarnya. Dan juga dividen ini tuh bener ya, itu bukan indikator sebenarnya. Cuma dengan dividen yang rutin setiap tahunnya, maka ya pasti perusahaan ini sehat. Tetapi bisa dilihat lagi mulai dari yang tadi saya sudah bilang di awal, mulai dari PBV-nya atau mulai dari laporan keuangannya, rasionya seperti apa, perbandingannya dengan industri seperti apa, long term-nya seperti apa juga. Nah, long term ini seperti apa nanti akan kita bahas di akhir-akhir ya, teman-teman. Seperti itu. Oh ya, Sal. Jadi aku mau kalau menarik kesimpulan bentar. Wah. Satu-satu, bro. Satu-satu. Albert ini sudah nggak sabar, sangat-sangat penasaran. Tapi aku mau menglirkan dulu supaya teman-teman ini nggak salah paham. Jadi kalau suatu perusahaan itu tidak membagikan dividennya secara rutin, bukan berarti perusahaan itu jelek. Memang membagikan dividen itu merupakan salah satu indikasi, tapi bukan mutlak. Karena banyak juga indikator-indikator lain dalam menentukan apakah perusahaan tersebut bagus atau tidak dalam sahamnya itu loh, maksudnya gitu. Betul ya. Saya kasih centang. Cerdas cermat ini ya. Tadi Albert, maaf tadi Albert kepotong, kelihatannya Albert mau tanya sesuatu, silakan Albert, dilanjutkan. Ya, saya mau tanya ini, jiwa investasi saya ini mulai bergejolak ini sekarang. Meronta-ronta jiwa investasinya. Benar. Oh ya, salah. Kan buat para teman-teman yang masih pemula, untuk jangka panjangnya kita untuk invest di BBNI itu mending kita kejar yang mana ya? Untuk capital gain-nya atau untuk dividennya? Lebih baik yang mana? Terus kayak kira-kira selain BBNI itu mungkin apakah kita perlu cari saham yang lain juga atau gimana gitu? Oke, jadi yang pertama tadi untuk long term-nya seperti apa ya? Untuk long term-nya menurut saya pribadi bukan rekomendasi atau seperti apa ya. Menurut saya pribadi karena saya sangat suka dengan perbankan. Jadi menurut saya BBNI ini tuh sangat baik untuk long term-nya. Karena memang sekarang resistensi dan supportnya BBNI lagi turun. Dan juga di mana saham BBNI ini sebenarnya dihargai 9.000 ya di awal tahun kemarin. Tapi sekarang turun jadi 4.500. Untuk masalah bagus long term-nya atau tidak, yang pasti saya yakin sekali jika BBNI tetap memaintain dan mengembangkan kinerja perusahaannya dia setiap tahunnya, minimal ya 5-10% lah setiap tahunnya kinerja perusahaan ya. Memaksimalkan kinerja perusahaannya 5-10% setiap tahunnya. Menurut saya long term-nya juga akan bagus. Dan betul yang tadi seperti Albert bilang bahwa kita mengincar apa sih? Capital gain-nya, perbedaannya, spread-nya, atau kita mengincar dividennya. Sebenarnya itu adalah keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita berinvestasi long term. Karena jika kita investasi long term dan menurut saya ya pribadi, investasi itu tidak mahal, teman-teman. Investasi itu murah. Kita harus lihat dari mananya dulu. Dari sekarang atau dari nanti. Kalau untuk nanti pasti murah sekarang. Tapi kalau kita lihat dari sekarang, itu ya pasti mahal. Dan saya mengincar sebenarnya bukan dua-duanya sih. Saya mengincar adalah saham ini bisa membantu saya nantinya ketika saya tua nanti, ketika saya sudah memiliki anak nanti, dia bisa memberikan passive income yang saya perlukan. Dan kita itu cuma satu ya teman-teman. Maksudnya cuma satu individual. Dan nanti kalau kita menikah kita jadi 2 individual. Tapi 2 individual ini tuh income-nya ya mau dari mana? Dari multiple pocket atau mulai dari satu pocket? Menurut saya laut itu bisa besar teman-teman karena dia memiliki sumber alirannya banyak sekali. Dari sungai, dari hujan, dari kali, dari mana. Sehingga laut itu bisa besar dan laut itu tidak akan mungkin bisa habis teman-teman. Karena apa? Karena alirannya itu juga banyak. Saya juga berharap bahwa nantinya
finansial saya juga seperti itu. Dan masalah dividen dan yield itu bonus sih menurut saya. Seperti itu. Dan pertanyaan kedua ya, apakah harus di 1 atau di 2 atau 3 atau 4 atau 5 subsektor dari saham? Menurut saya tergantung dari peluru yang kita punya. Kalau peluru kita sedikit, ya lebih baik kita fokuskan dulu sama satu. Tapi kalau misalkan peluru kita banyak, ya kita bisa mulai pecah ke beberapa faktor, beberapa subsektor atau beberapa industri. Karena karena saya singgung sedikit ya, karena gini, misalkan kita punya 7 kalau saya kita punya 7 industri kalau nggak salah. Kita punya 7 industri, dan 7 industri ini kalau misalkan seperti kena, contoh yang paling simpel, kena efek corona. Kalau misalkan saya hanya punya di sektor perbankan, sektor finance, industri keuangan, kalau misalkan saya hanya punya menaruh semua dana saya di sana, ketika ada corona seperti ini, yang dimana bank tidak akan mau mengeluarkan cicilan dana, atau bank tidak akan mau mengeluarkan dan cicilan baru, kalau misalkan kamu nggak A, kamu nggak B, kamu nggak C, ya menurut saya akan turun, karena banyak orang yang sekarang memegang uang, cash is the king. Jadi perbankan ini akan dilihat ditutup mata dulu. Tapi sebaliknya, sektor farmasi, sektor consumer goods, atau misalkan kayak Unilever, terus seperti rokok, terus seperti makanan, jajan-jajanan, terus pakan ternak, dan lain-lain, itu masih bisa bertahan, teman-teman. Tapi gimana kalau dengan sektor pertambangan? Kalau dengan sektor pertambangan ya tentu dengan adanya corona seperti ini, harga semua turun, indeks harga semua turun. Kalau harga indeks semua, kalau misalkan indeks harga semua turun, maka juga bisa berpengaruh dengan harga emas dan lain-lain. Kalau kita bisa lihat harga emas kemarin, harga dolar kemarin, harga dolar sempat melonjak di 16. Ya. Dan juga benar. Betul ya. Betul. Dolar dan emas itu saling berdempet-dempetan. Kalau dolar itu naik, emas juga ikut naik. Jika emas ikut naik, maka harga saham pertambangan emas akan turun. Jadi kalau kita hanya fokuskan di satu, sementara kita punya dana yang lumayan, ya pasti tentu akan ada resiko yang terjadi. Maka dari itu, memang kita harus membagi di beberapa sektor, menurut saya. Tapi sektor apa aja, ya saya tidak berani bilang, karena saya sendiri suka yang kelihatan di mata, dan memang yang suka yang selera lah ya, jadi selera lah ya. Nah ya betul, selera itu kayak. Jadi gini, aku bisa narik kesimpulan dari semua perbincangan ini. Jadi poin pertama yang aku dapat nih ya, ini tuh di kala corona gini kan lagi under value semua tuh, lagi di bawah rata-rata semua harganya kan. Mending kita taruh uang kita di situ. Ya, bener kan? Jadi biar nanti bukan kemungkinan besar sebesar 50% atau mungkin lebih, bisa lebih. Ini nanti uangnya itu bisa balik ke harga semula, kayak contohnya dari 9.000 dari BBNI yang corona turun jadi sekitar 3.000 sampai 4.000. Itu nanti pas kita investasi di situ, tiba-tiba nanti setelah mungkin tahun 2021 atau tahun 2022 mungkin bisa naik lagi sampai 9.000. Nah, kita kan dapat capital gain yang banyak ya, katanya Albert. Terus terus habis itu yang kedua itu saya dapat narik kesimpulan, kalau misalnya dana kita yang banyak, jangan ditaruh ke satu tempat, taruh ke tempat banyak. Dan namanya kan kita juga coba-coba, mungkin kehendak dari Tuhan lagi, mungkin dari sektor ini juga bisa naik. Jadi kita setidaknya punya pegangan, setidaknya kalau misalnya satu turun, kita satunya naik. Jadi jangan kayak cuma satu aja. Nanti kalau satu aja kita turun, kita stres gitu. Mending disebar gitu kan ya dananya ya. Sebenarnya mau saya koreksi ya. Ya. Indata, kalau misalkan God ways. Kalau menurut saya jalan Tuhan itu memang yang paling ampuh. Tapi ada satu hal yang memang harus kita lihat. Memang kalau kita mau investasi jangka panjang, kalau kita mau investasi long term, kita harus siap satu yang namanya mental. Karena seperti corona ini. Kalau seperti corona ini, karena memang dana yang saya punya itu nggak seberapa banyak seperti orang-orang seperti orang-orang. Jadi saya hanya mengincar pertama capital gain seperti Albert bilang, untuk menambah dulu peluru-peluru saya. Jadi sempat kemarin saya untung ya, sampai yang tadi saya bilang seperti itu. Jadi ketika saya untung ini, saya tidak menjual semuanya, tapi saya ada menahan beberapa. Nah, menahan beberapa ini itu saya lakukan, banyak orang yang bilang namanya cutting average,
ya di average down. Jadi kalau kebetulan di broker yang saya miliki, saya kan pakai di Mirai ya. Di Mirai itu kita bisa lihat tentang average-nya kita tuh berapa. Jadi misalkan kita beli saham di harga 1.000, terus kita beli lagi saham di harga 2.000, berarti average-nya kan 1.500. Kita bisa lihat di sana. Dan kalau sahamnya turun, sementara kita mengincar untuk long term-nya, maka ya kita lakukan aja average down terus. Jadi kemarin ini saya sempat nyicil ya. Jadi kemarin BBN ini sempat naik di 4.500. Sempat di berapa ya? Sorry, saya lupa. Sebentar, saya buka dulu portofolionya. Nah, jadi di Mei kemarin saya sempat beli tepatnya di 20 Mei ya. Di 20 Mei itu saya beli di 3.600. Terus saya jual itu di 4.100-an di tanggal 6 kalau nggak salah. Lupa, saya sedikit lupa di tanggal sekian. Nah, terus BBN itu naik, teman-teman. Jos ke 4.800 kan. Wah, saya sedih karena memang saya pertama untuk BBNI, saya jujur saya belum mengincar long term-nya. Jadi saya jual kemarin tuh saya beli sekitar 12 lot. Saya beli sekitar 12 lot. Saya 12 lot, saya jual 10 lot. 2-nya saya tahan. 10-nya saya jual, 2-nya saya tahan. Terus dia naik lagi kan, 4.800. Saya berpikir bahwa si BBN ini bisa dilihat bahwa ada ya namanya gap, jadi open gap. Nah, maka dari itu di sini memang saya berharap dari 4.830 ini BBN ini bisa tembus lagi. Resistensinya dia di 5.000-an, teman-teman. Jadi saya berharap memang dia bisa tembus resistensinya di 5.000. Jadi ketika dia tembus 5.000, wah sudah enak bahwa itu akan jadi support yang baru. Maka dari itu si BBN ini dari 4.830 seperti yang kita tahu kemarin, dia sempat turun lagi di 4.500. Itu mulai waktu dia turun saya mulai beli lagi. Nah, ketika saya beli lagi, ketika uang saya yang tadi di 3.600 saya tambahkan lagi dengan 4.500 ini, otomatis kan akan ada terjadi average kan. Maka dari itu saya nggak apa-apa karena memang saya lihat prospeknya BBN ini baik untuk kedepannya. Maka dari itu dari 4.500 saya beli 2 lot. Terus dia turun lagi di harga 4.200, saya beli lagi 2 lot. Terus akhirnya dia naik lagi di 4.400 kemarin waktu penutupan kemarin di hari Jumat. Saya beli lagi di sekitar 4.400 ini. Saya nggak ingat ya teman-teman di harganya. Jadi saya lihat di close-nya. Jadi satu hari itu ada close terakhir. Saya lihat di close terakhirnya. Jadi saya beli di harga sekian. Jadi untuk teman-teman yang mau memang benar-benar main di anggapannya di long term, di investasi jangka panjang, turun itu enggak apa-apa, malah harus bersyukur teman-teman kalau turun. Kalau turun, beli lagi. Kalau ada dana, beli lagi. Tambah terus. Timbun ya? Timbun. Betul. Kalau anggapannya di dunia pasar modal ini ada dibilang namanya serok. Jadi mulai dicicil pelan-pelan. Dan itu menurut saya nggak salah, karena memang kita ngincarnya untuk long term. Dan kalau buat teman-teman yang ngincarnya harian ya pasti bingung dong kalau si doi ini tahu-tahu turun di 4.200 padahal kita beli di 4.800. Tapi menurut saya kalau itu makanya kita harus benar-benar menentukan kita itu tipe investor yang seperti apa, moderat agresif atau yang mau main-main aman aja, atau yang mau ya agresif. Yang agresif itu orang yang berani main harian. Kalau saya sih saya bukan orang yang terlalu agresif, saya juga takutkan karena uang ini tuh menurut saya uang yang gede. Jadi saya personal membagi uang ini menjadi ya ada beberapa alokasi dananya, sehingga yang di pasar saham seperti ini itu ya tidak seberapa banyak. Tapi kalau bisa saya bakal tambah lagi di saya ada emiten kepercayaan. Waduh, ini nggak mau di-share ke kita, ini takut ya ini. Waduh. Jangan diambil sendiri, Sal. Bagi-bagi dong. Tapi udah apa? Saya malah takutnya kalau misalkan saya rekomendasikan saham ini ke teman-teman, ada yang beli terus rugi, wah saya yang diserang. Jadi bisa menguntungkan teman atau malah merugikan teman. Jadi mending dikit sendiri aja ya. Betul. Tapi udah gak kerasa nih, kita udah ngobrol terlalu lama nih.
Gimana ini teman-teman? Serunya ini ya, saking panasnya pembicaraan kita ini. Kepo terus. Saking pengen tahunya kita ini. Ya mungkin nanti bisa dilanjut kalau kita udah ketemu atau mungkin dilanjut di. Karena saya udah lama bener kita ngomong-ngomong. Dan di sini saya mau mencoba quote ya, mencoba menutup dengan quote yang salah satu role model saya dalam pasar modal itu bilang, Warren Buffett. Be fearful when others are greedy and be greedy and greedy when others are fearful. Dimana ya kita mau bilang bahwa kita itu harus nafsu kalau misalkan yang lain itu takut untuk beli atau untuk takut jual. Takut untuk beli. Dan kita harus takut ketika yang lain itu semua berani untuk beli. Maksudnya apa teman-teman? Karena ya seperti yang kita bilang tadi, buy low, sell high. Seperti itu. Jadi kesimpulannya lagi adalah analisa fundamental itu adalah salah satu cara untuk untung dalam investasi saham. Dan tapi fundamental ini tuh banyak teman-teman teorinya. Tapi yang seperti tadi kita bilang, kelompok kita bilang bahwa menurut saya juga personal nggak ada teori yang benar, nggak ada teori yang salah. Tapi ada satu hal di dunia ini tuh yang nggak pernah bohong, yaitu waktu dan umur. Di mana waktu dan umur ini itu adalah sama-sama angka. Jadi kalau di sini angkanya itu baik, berarti ya analisa laporan keuangannya baik. Tapi harus diingat lagi teman-teman, kalau analisa laporan keuangannya baik, kita juga harus lihat perusahaan-perusahaan dari website lainnya, karena ada beberapa faktor, ada beberapa kali yang membuat si perusahaan ini tuh rakus, dia nggak mau dia tidak mau terlihat jelek, sehingga dia memalsukan data yang ada. Kalau ketahuan, wah acur itu teman-teman, sahamnya kita hancur sampai lebur. Maka dari itu jangan pernah hanya bergantung dari satu sumber. Tapi kalau kita mau kaya dari beberapa sumber, ya kita harus sama menerapkannya juga di beberapa tempat. Misalkan kita mau belajar mengenai saham A, saham B, saham C, saham D, kita jangan hanya bergantung sama satu sumber, nanti nggak cepat kaya. Kita harus bergantung sama berbagai sumber, berbagai aliran yang ada, sehingga informasi yang kita dapatkan juga semakin banyak. Itu sih dari saya teman-teman. Berarti bisa lagi ya. Kalau kamu mau coba ya silahkan ya. Kalau coba ya main coba-coba boleh lah ya. Kalau mau coba, kalau mau coba silahkan. Kalau mau coba silahkan. Tapi sebelum masuk, kalau kalian mau ngetes seberapa dalam danau tersebut, jangan pernah ngetes pakai 2 kaki. Ya langsung kecemplung lah, langsung aja. Okay. Langsung tenggelam. Kalau kalian mau coba seberapa dalam danau itu, taruh dulu 1 kaki, kalau sudah aman baru masukin 2 kaki, terus kita bisa jalan atau berenang. Itu juga karakternya dari Warren Buffett. Jadi memang baguslah baca bukunya Warren Buffett teman-teman, cari di YouTube-nya Warren Buffett, belajar dari YouTube, belajar dari banyak hal. Menurut saya kuliah itu hanya, kalau tangan kita 5 ya, kuliah itu cuma ada di ujung sini. Yang lainnya bukan dari kuliah. Dan kita banyak sekali ya, banyak sekali sumber-sumber untuk kita, asalkan kita mau belajar pasti bisa lah, nggak harus dari kuliah kan, dari semuanya, dari internet, dari buku, dari YouTube, dari semua lah, pakai banyak sumbernya ya kan. Betul sekali. Tapi untungnya lagi Universitas Kristen Petra, di mana tempat kita bersekolah ya, ini mencari ilmu, itu menyediakan loh teman-teman, nggak cuma segini, ternyata menyediakan sampai sejempol sih menurut saya ya. Jadi mulai dari ya kan, mulai dari sejempol, ya lumayan lah. 1/5 dari ilmu yang kita dapat itu kemungkinan ada di Universitas Kristen Petra, manajemen keuangan. Mulai dari ada pelajaran ya, lumayan sangat-sangat bagus ya. Mulai dari analisa ekuitas, manajemen perbankan, terus mulai dari ada beberapa pelajaran-pelajaran lainnya yang belum kita ambil. Terus finance juga bekerja sama dengan Bloomberg. Jadi kita punya lab saham di sana. Kita bisa minta informasi sebanyak-banyaknya mengenai emiten A, emiten B, emiten C, emiten B di Bloomberg ini. Kita juga punya 2 dosen yang luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman tahu di finance ada 2 dosen yang luar biasa, namanya Pak Sotma dan ada temannya lagi Pak Sotma, yaitu Pak Edwin Sebayang. Ya. Beliau juga sering jadi dosen tamu di Petra, luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang tertarik bisa join ya di Finance UK Petra, luar biasa. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih untuk Bung Excel. Terima kasih untuk ilmu yang kita dapatkan. Kan pembicaraan Sal, kita jangan lupa Sal, kita setelah ini masih ada pembicaraan tutorial how to be a good player at saham. Oke. Siap. Gitu saya undur diri ya semua. Oke. Terima kasih.